Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir dalam segmen Vlog Info. Dan Vlog Info kali ini sahabat Hijabu ya, sedikit kami menjawab perihal opini yang masih beredar mengenai tren mode saat ini, yaitu euforia menanam alpukat. Nah, narasi yang terbangun ketika produksi buah ini nantinya berlimpah, lalu bagaimana komoditas alpukat ini sesuai hukum pasar? Akankah terjun bebas hancur-hancuran karena permintaan sedikit, atau stabil karena berimbangnya supply and demand, atau justru malah semakin meningkat? Yuk simak terus pembahasannya. Baik, sahabat hijau, bila kita membahas tentang alpukat, itu sangat menarik sekali, tidak ada habisnya. Karena buah yang satu ini mempunyai segudang manfaat. Selain bisa dikonsumsi langsung ya, alpukat juga bisa diproses menjadi minyak untuk pangan, kosmetik, maupun industri farmasi. Nah, dari seabrek kegunaannya ini, maka tak salah bila buah alpukat ini dijuluki sebagai green gold atau si emas hijau. Bahkan berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) nih ya, yang merupakan organisasi pangan dunia, bahwasanya alpukat ini akan menjadi buah tropis yang paling dikomersilkan pada tahun 2030, melebihi volume buah tropis lainnya. Ini tentu saja terlihat dari peningkatan yang signifikan nilai ekspor alpukat di seluruh dunia selama periode 5 tahun, dari tahun 2016 sampai 2019 meningkat sebesar 56,5% untuk semua pengiriman alpukat. Dan dari tahun 2019 hingga 2020 saja nilai ekspor alpukat tumbuh sebesar 4,2%. Dan pangsa pasar ekspor ini masih didominasi oleh 3 negara, yaitu Meksiko, Belanda, dan Peru, yang mampu mengcover dan menghasilkan 56,5% dari pengiriman alpukat di seluruh dunia. Sedangkan data yang ada, negara-negara Asia ditambah Selandia Baru dan Australia hanya mampu menghasilkan penjualan internasional sebesar 1,3% dari total global. Meskipun nih ya, produksi alpukat Indonesia menurut data statistik FAO tahun 2020 berada di urutan keempat sebagai negara top produksi alpukat dengan 503.968 ton. Dari urutan keempat negara top produksi alpukat, tapi hanya mampu menghasilkan penjualan ekspor tidak lebih 1% dari kebutuhan global. Artinya, Indonesia sebagai negara produsen iya, tapi untuk ekspor masih amat sangat kecil. Dan ini peluang yang terbuka lebar untuk negara kita bila ikut andil di pasar global alpukat. Mengingat semakin meningkatnya permintaan akan buah ini, bahkan nilai total ekspor alpukat dunia diperkirakan mencapai 8,3 miliar US dollar. Indonesia harusnya dalam hal ini sangat mampu bersaing ya, karena secara geografis Indonesia dengan Meksiko itu tidak jauh beda, sama-sama negara beriklim tropis. Tinggal bagaimana kita mewujudkan 3 variabel utama sebagai acuan bersaing di kancah global. Nah, 3 variabel ini adalah yang pertama, kualitas. Mengenai kualitas ini jelas sekali ya, mutlak mengikuti standarisasi produk yang diinginkan oleh negara importer. Dan ini bisa jadi acuan kita dalam menanam varietas apa saja yang sudah diterima di pasar global. Tentunya dari macam-macam varietas ini mengacu pada tempat dengan temperatur yang sesuai. Kemudian variabel yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas ini mengacu pada daya tampung maupun daya serap. Seberapa mampu kita dalam memenuhi target permintaan pasar dengan acuan kualitas standarisasi. Variabel selanjutnya adalah kontinuitas, yaitu kelanjutan yang berkesinambungan ya, terus-menerus dalam menghadirkan produk yang berkualitas sesuai kapasitas. Nah, kalau 3 variabel ini sudah dipegang, maka Indonesia sudah pasti diperhitungkan dalam kancah pasar global alpukat.
Bukan kita yang mencari mereka, tapi mereka yang berbondong-bondong mendatangi kita. Dari data BPS, produksi alpukat di Indonesia di tahun 2020 lalu mengalami kenaikan sebesar 32% dibanding tahun 2019. Dan ini belum sebanding dengan permintaan buah alpukat di dalam negeri sendiri yang semakin tinggi, yaitu antara 200 sampai 300 ton per hari. Sementara ini, pasukan produksi sendiri ditambah dengan impor masih belum mampu menutupi kebutuhan. Itu pun hanya kebutuhan untuk buah konsumsi saja, belum masuk skala industri besar, baik itu farmasi, minyak nabati, kosmetik, dan lain sebagainya. Dan inilah kenapa pembudidayaan atau agribisnis serta agroindustri buah alpukat menjadi sangat-sangat potensial di Indonesia. Ini dikaitkan dengan kemandirian produksi alpukat maupun untuk menutup keran impor varietas tertentu. Nah, sebetulnya alasan kenapa satu komoditi itu dikatakan tidak laku atau murah, salah satunya adalah faktor distribusi dan pengolahan pasca panen. Maka dari itu, para segenap agropreneur muda ini sudah mulai bergerak mewujudkan kapasitas produksi yang berkualitas untuk pendistribusian yang berkesinambungan, baik itu di pasar lokal maupun mancanegara. Jadi, pasar yang terbuka lebar dan sudah di depan mata ini adalah cercah harapan masa depan alpukat kita. Apakah dianggap berlebihan bila kita tetap optimis dan semangat mengembangkan budidaya alpukat di bumi pertiwi? Karena data yang bicara, bukan sekedar retorika kosong minim literasi. Dan jelasnya, kalau memang dirasa masih ragu dalam menanam alpukat, tinggalkan. Jangan tanam. Ya, sesimpel itu. Baik sahabat hijau, mudah-mudahan vlog info kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di vlog info berikutnya. Saya Jo, salam hijau 9.